Sahabat Excellent Sales, salah satu ciri seorang excellent sales performer atau orang-orang penjualan yang memiliki prestasi excellent adalah memiliki empati yang baik dalam kadar yang tepat. Artinya, ada kadar yang kurang atau bahkan berlebih yang ini tidak akan membantu pencapaian Anda menjadi excellent sales performer. Seperti apakah gerangan situasi dan kondisinya? Yuk kita tuntaskan di perjumpaan kali ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa bersama saya, Adriano Giovanni. Ketika kita bicara tentang excellent sales performer atau orang-orang yang memiliki kinerja luar biasa dalam penjualan, tentu kita bisa menjadikan mereka sebagai role model. Lalu kita meniru apa yang menjadi ciri-ciri mereka memiliki skill apa, attitude mereka seperti apa, dan kita berharap kita pun mampu memiliki output atau pencapaian seperti mereka. Sahabat-sahabat Excellent Sales, salah satu ciri yang memiliki keseragaman, artinya di bidang industri apapun, konteks salesnya B2B ataupun B2C, ternyata kemampuan berempati dalam kadar yang tepat ini menjadi ciri-ciri excellent sales performer. Ketika ada kata-kata tepat, maka ada situasi yang kurang. Artinya kurang empati. Dalam hal ini kita menggunakan bahasanya adalah psikopat. Ya, psikopat, yes, psikopat. Psikopat itu biasanya bahasa yang mungkin kalau Anda sering dengar tuh adalah orang-orang yang melakukan kejahatan berdarah dingin. Wah, ada istilah pembunuh berdarah dingin. Artinya dia membunuh dengan jumlah yang banyak, dengan cara-cara yang dianggap kejam dan keji, tapi tanpa ada ekspresi ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan ketika tertangkap lalu menjalani pemeriksaan sampai persidangan pun tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Nah, kenapa ini bisa menjadi suatu yang bermasalah atau tidak produktif dalam peran seorang sales ketika dia tidak memiliki empati? Karena salah satunya dalam real behavior-nya, maka seorang sales dia akan sibuk betul-betul fokus kepada pencapaian target. Sikut kanan, sikut kiri. Ya, dia tidak mempertimbangkan apakah calon konsumennya akan mendapatkan kebermanfaatan, kepuasan, atau malah dirugikan dalam proses pembelian. Yang penting dia mencapai target. Yang penting dia mampu memenuhi apa yang diharapkan perusahaan darinya. Yang penting dia bisa mendapatkan komisi yang besar yang tentu saja akan bisa membuat keluarganya senang. Itu yang menjadi fokusnya dia. Dia tidak punya empatinya. Istilahnya, I don't care about you, customer. Wah, kira-kira begitu kan? Egoisme yang negatif dalam konteks ini. Nah, seorang sales yang juga membuat calon konsumennya atau konsumennya menjadi jengah, menjadi merasa dirugikan, atau bukan hanya merasa tapi memang betul-betul dirugikan, itu adalah dampak karena tidak adanya empati. Nah, empati ini kan kalau kita pahami sama-sama adalah kemampuan kita untuk bisa melihat dari sudut pandang calon konsumen atau konsumen. Apa yang menjadi concern mereka, harapan, kebutuhan. Mereka itu senang kalau produknya seperti apa, mereka senang itu kalau pelayanan kami seperti apa, kita seperti apa. Mereka itu, jadi kita memahami isi pikiran, isi perasaan dari calon konsumen dan konsumen. Di sisi ekstrim yang lain, tadi kan ini empati yang pas, proporsional. Ada empati yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki empati, psikopat. Di sisi yang di sini, rasa empati yang sangat-sangat berlebihan yang disebut hyper empatik. Saya yakin banyak dari Anda baru mendengar nih istilah ini. Selama ini istilahnya yang Anda dengar ya
empati sering Anda dengar, psikopat sering Anda dengar. Ini hyper empatik. Ya artinya empati yang berlebihan. Yang karena berlebihan maka menjadi kontraproduktif dalam konteks Anda mencapai target penjualan Anda. Apa contoh real dalam keseharian seorang tenaga penjual ketika memiliki behavior hyper empatik? Ya tadi, dia mempertimbangkan secara berlebihan. Kalau Anda pernah ingat, di video saya sebelumnya, ada sales takut mau follow up karena banyak pertimbangan. Aduh, nanti kalau saya telepon dia lagi meeting gimana ya? Oh, kalau saya telepon nanti dia lagi makan siang gimana ya? Nah, itu udah masuk tanda-tanda mengarah kepada hyperempatik. Perasaannya baik, saya mesti mempertimbangkan nih. Karena kalau saya di posisi sebagai seorang calon konsumen, saya lagi makan, ditelepon oleh sales, pasti saya merasa terganggu. Dalam satu sisi kan baik ya, dia mencoba mempertimbangkan. Kalau saya di posisi sebagai konsumen, ditelepon lagi makan oleh sales, pasti saya merasa terganggu. Atau saya lagi di jalan, kebetulan bawa mobil atau bawa motor, lalu ditelepon sales, saya pun merasa terganggu. Kalau proporsional kan ya sederhana. Kalau pas kita telepon dia lagi makan siang, ya tinggal kita nanti tanya. Oh, mohon maaf Pak, nanti bisa saya hubungi lagi jam 2 atau jam 3 ya Pak? Ya tinggal gitu kan? Selesai ya. Bukan malah menjadi kekhawatiran sehingga tidak melakukan action. Oh, nanti kalau saya teleponnya malam, nanti takutnya nanti habis maghrib mungkin lagi ngaji ya. Habis ngaji nanti istirahat ya. Ujung-ujungnya nggak follow up. Makanya hyper empatik. Waduh, ini produk yang saya jual, ya namanya produk ada aja kurangnya. Kemarin baru ada yang komplain, waduh saya nggak mau jual dulu deh. Karena kalau saya di posisi konsumen, nanti saya bisa merasakan kekhawatiran kalau ada masalah dengan produk ini, komplainnya gimana, nanti service centernya rame. Ayo, itu makanya hyper empatik. So, sahabat-sahabat, milikilah empati yang tepat. Empati yang proporsional yaitu kita memahami sudut pandang, keinginan, harapan, kekhawatiran dari calon konsumen. Dah, di situ aja. Jangan didramatisir. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran membuat kita tidak bertindak, atau jangan sama sekali kita tidak memiliki empati sehingga menjadi sales psikopat. Wah, seru ya. Oke, sahabat-sahabat, jadi pertahankanlah empati kita dalam kadar yang tepat yang memberdayakan, dan pastikan sahabat-sahabat subscribe channel ini, tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi untuk konten-konten sales leadership dan communication. Sampai berjumpa lagi, saya Adriano Giovanni dari Peak Performance Indonesia. Terima kasih.